Usman dan Harun adalah anggota Korps Komando Operasi KKO Indonesia yang dihukum mati oleh pemerintah Singapura pada tanggal 17 Oktober tahun 1968. Surat atau pesan terakhir sebelum dieksekusi, membuat siapapun yang membacanya akan merasakan perjuangan dua patriot ini untuk Indonesia. Dihaturkan, Bunda Ni Haji Muhammad Ali, Tawang Sari. Dengan ini Ananda kabarkan bahwa hingga sepeninggal surat ini tetap mendoakan Bunda, Mas Hunem, Mas Matori, Mas Halim, Jurohaya, Jurodijah serta Atur dan keluarga semua para sepuh Lamongan dan Purbalingga Laren Bumiayu. Berhubung tuduhan Dinda yang bersangkutan dengan nasib Dinda dalam rayuan memohon ampun kepada pemerintah Republik Singapura, tidak dapat dikabulkan, maka perlu Ananda mengaturkan berita duka kepangkuan Bunda dan keluarga semua di sini, bahwa pelaksanaan hukuman mati ke atas Ananda telah diputuskan pada tanggal 17 Oktober tahun 1968 hari Kamis Rajab 1388. Sebab itu sangat besar harapan Ananda dalam mengaturkan sujud di hadapan Bunda, Mas Hunem, Mas Madun, Mas Halim, Jurohaya, Juhodijah dan Turijah para sepuh lainnya dari Purbalingga Laren Bumiayu serta Tawang Sari dan Jatisabah, sudi kiranya mengikhlaskan mohon ampun dan maaf atas semua kesalahan yang Ananda sengaja maupun yang tidak Ananda sengaja. Ananda di sana tetap memohonkan keampunan dosa dan kesalahan Bunda dan saudara semua di sana dan mengikhtiarkan sepenuh-penuhnya pengampunan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ananda harap dengan tersiarnya kabar yang menyedihkan ini, tidak akan menyebabkan akibat yang tidak menyenangkan, bahkan sebaliknya ikhlas dan bersyukurlah sebanyak-banyaknya rasa karunia Tuhan yang telah menentukan nasib Ananda sedemikian mestinya. Sekali lagi Ananda mohon ampun dan maaf atas kesalahan dan dosa Ananda kepangkuan Bunda Mas Hunem, Mas Matori, Mas Halim, Jurohaya, Jukualini dan Rodijah, Turian dan keluarga Tawang Sari Lamongan Jatisabah Purbalingga Laren Bumiayu. Yang Mulia Ibundaku Aswiani binti Bang, yang diingati siang dan malam, dengan segala hormat, Ibundaku yang dikasihani, surat ini berupa surat terakhir dari Ananda Thohir. Ibunda, sewaktu Ananda menulis surat ini hanya tinggal beberapa waktu saja Ananda dapat melihat dunia yang fana ini. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1968 rayuan ampun perkara Ananda kepada Presiden Singapura telah ditolak. Jadi mulai dari hari ini Ananda hanya tinggal menunggu hukuman yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober tahun 1968. Hukuman yang akan diterima oleh Ananda adalah hukuman digantung sampai mati. Di sini Ananda harap kepada Ibunda supaya bersabar, karena setiap kematian manusia adalah tidak siapa yang boleh menentukan, satu-satunya yang menentukan ialah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan setiap manusia yang ada di dalam dunia ini tetap akan kembali kepada Ilahi. Mohon Ibunda ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Ananda selama ini. Sudilah Ibundaku menerima ampun dan salam sembah sujud dari Ananda yang terakhir ini. Tolong sampaikan salam kasih mesra Ananda kepada seisi kaum keluarga Ananda. Tutup surat ini dengan ucapan terima kasih dan selamat tinggal untuk selama-lamanya. Amin. Usman dan Harun menerima hukuman gantung dari Singapura, bermula dari kasus pengeboman di gedung McDonald House di Orchard Road, Singapura pada tanggal 10 Maret tahun 1965. Tas yang berisi bom dipasang oleh 3 prajurit Korps Komando Operasi Angkatan Laut KKO, yakni Harun, Usman dan Gani. Mereka mendapat tugas untuk menyabotase demi kedaulatan NKRI. Berawal dari penolakan Soekarno pembentukan Negara Federasi Malaysia pada tanggal 31 Agustus tahun 1963. Federasi Malaysia terdiri dari Malaysia, Singapura, Brunei, Sarawak, dan Sabah. Menurut Soekarno, Federasi Malaysia merupakan bentukan Inggris dan hasil persekongkolan dengan paham neokolonialisme dan imperialisme. Soekarno menyatakan perang dengan cara menyerukan slogan "Ganyang Malaysia" dan mengerahkan kekuatan militernya untuk menggempur Malaysia. Pukul 15:07 waktu setempat, bahan peledak berjenis nitrogliserin dengan bobot 9 hingga 11 kg meledak. Ledakan itu menghancurkan kantor The Hong Kong and Shanghai Bank, termasuk kantor Komisi Tinggi Australia Australian High Commission. 2 orang meninggal di tempat, yaitu Elizabeth Susi
dan Juliet Glow, serta seorang korban meninggal setelah koma beberapa hari, Muhammad Yasin bin Asid, seorang sopir berusia 45 tahun. Selain itu, 33 orang dinyatakan terluka akibat insiden ini. Ketika melarikan diri, Usman dan Harun pergi ke pantai, sementara Gani memilih rute yang berbeda. Sebuah motor bot berhasil mereka rampas untuk kembali ke Pulau Sambu. Namun di tengah jalan, motor bot mengalami kerusakan mesin. Usman dan Harun akhirnya ditangkap patroli pada tanggal 13 Maret tahun 1965. Keduanya dibawa kembali ke Singapura untuk diadili. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1965, Usman dan Harun divonis bersalah atas kasus pengeboman Mahdenel House yang menewaskan 3 orang tersebut. Pengadilan Singapura menjatuhkan vonis hukuman mati. Tidak tinggal diam, pemerintah Indonesia berusaha agar kedua marinir itu tidak dihukum mati. Upaya Indonesia dengan jalur diplomatik ditempuh. Soeharto menunjuk Letnan Kolonel Angkatan Darat Abdul Rahman Ramli yang saat itu menjadi kepala perwakilan BRI di Singapura untuk menyelesaikan masalah ini. Indonesia meminta kepada Singapura agar Usman dan Harun diadili sebagai tahanan perang. Karena kondisi Indonesia saat itu tengah berperang, dan tindakan mereka lakukan atas nama negara. Namun Singapura berkukuh menghukum mati keduanya. Kala itu Singapura termasuk negara persemakmuran Inggris, sehingga keputusan hukum tertinggi ada di London, Inggris. Pemerintah Indonesia lalu mengajukan banding ke London dengan bantuan pengacara Singapura. Namun hasil banding pun tetap tidak diterima. Peristiwa itu sempat membuat ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Singapura. Usman dan Harun kemudian dieksekusi gantung di penjara Changi pada tanggal 17 Oktober tahun 1968. Jenazah Usman dan Harun dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Usman dan Harun kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan surat keputusan Presiden 050-TK 1968. Namanya juga diabadikan sebagai nama kapal perang TNI Angkatan Laut yakni Kri Usman Harun 359.